Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar lagi tematik. Nah, karena kemarin sudah video call dengan Bu Fitri, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Coba dipersiapkan buku tematiknya masih di tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita akan mulai dari halaman 9 dan akan diakhiri di halaman 16. Semangat ya, ini video pembelajaran pertama. Nanti setelah pembelajaran pertama, Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kedua. Karena yang dikerjakan hari ini tematiknya lumayan agak banyak ya. Mari buka halaman 9. Di sini, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, sikap kita untuk menghargai perbedaan yang ada itu seperti apa? Di sini ada contoh ya untuk nomor 1, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh untuk nomor 2 ya. Nah, tidak membeda-bedakan teman bermain. Untuk nomor 3, 4, dan 5, coba dikerjakan sendiri ya. Masih di halaman 9, di sini kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui, kebalikan dari yang tadi ya. Yang pertama contohnya bermain hanya dengan teman yang satu suku saja, sama yang lain tidak mau. Itu berarti tidak menghargai namanya. Ibu kasih contoh lagi untuk nomor 2-nya. Di sini menjahili orang yang berbeda dengan teman-temannya. Misalkan karena dia kulitnya hitam jadi berbeda, selalu dijahili ya. Untuk nomor 3 Ibu kasih bonus lagi ya contohnya. Mengucilkan teman berbeda suku, mengucilkan ya. Di sini ada 3 contoh. Untuk 2 lagi kalian bisa isi sendiri. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Makanya walaupun teman kita berbeda, ada yang memakai kacamata, mungkin ada yang atau yang tidak, kulitnya ada yang putih, atau ada yang berasal dari Jawa, Sunda, atau Jakarta. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu karena itu merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan kita. Coba sekarang dibuka halaman 10. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musiknya. Berikut contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda juga. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berikut gambar-gambarnya ya. Di sini ada saluang, angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Karena tadi kalian sudah membaca dan mengetahui alat-alat musik daerah dengan berbagai macam asal daerahnya, sekarang tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik tersebut dan cara memainkannya serta cara terjadi bunyi pada alat musik. Nah, di sini ada contohnya seperti suling. Berasal dari Jawa Barat, cara memainkannya kalian kalau misalkan terlalu panjang cukup ditiup saja ya, ditiup mengeluarkan udara dan udara itu menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu aja supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, untuk contoh yang lain, nomor 2 kalian bisa ditulis, Ibu kasih bonus ya. Nomor 2 itu alat musiknya cengceng. Cengceng itu berasal dari
Bali, benar sekali. Kita pernah membahas ceritanya ya, yang dicerita pawai budaya. Nah, cengceng di sini berasal dari Bali. Cara memainkannya yaitu dipadukan dua keping simbal terbuat dari logam. Dua keping simbal kayak memainkan kecrek ya, dua. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, Ibu kasih juga contohnya yaitu Tifa yang berasal dari Papua. Tifa di sini cara memainkannya dipukul dan bagian tengahnya itu yang akan menghasilkan bunyi setelah dipukul ya. Nah, untuk yang lainnya kalian juga bisa meniru dari cerita yang sebelumnya. Ya, untuk dua alat musik lagi. Nah, sekarang coba dibuka halaman 12. Kita akan mencoba mengisi tabel dulu ya. Cara mengisi tabel di halaman 12 ini adalah kalian coba amati terlebih dahulu benda-benda yang ada di sekitar. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini bisa dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, di sini sudah ada contohnya satu, yaitu peluit. Peluit ini cara menghasilkan bunyinya dengan ditiup. Benar. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Gelas kaca. Nah, gelas kaca cara menghasilkan bunyinya dengan dipukul dengan memakai sendok. Nah, untuk 3 contoh yang lainnya, kalian isi sendiri ya. Amati benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Nah, sekarang juga di bagian bawahnya ada kotak yang harus kalian isi ya. Menurut kalian, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Oke, sebagai bantuannya di sini Ibu ngasih bantuannya di sini. Setiap benda itu berbunyi apabila ada getaran. Nah, dari getaran itu mengeluarkan bunyi. Kalian bisa diisi seperti itu ya. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau yang lebih pelan ya? Ada jawabannya di halaman berikutnya. Dari halaman 14 kita akan menjawab pertanyaan yang tadi ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, itu yang namanya sumber bunyi ya. Di sini juga ada catatan penting. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, seperti itu ya. Untuk yang di bawah yang ayo mencoba karena itu kegiatan kelompok, jadi tidak usah diisi ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah tatap muka kita akan bersama-sama mengisinya. Untuk halaman 15 kita akan melewatnya ya, karena itu merupakan tugas kelompok dari lanjutan yang tadi. Nah, di sini dari kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui. Nah, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Nah, dari alat musik juga itu berdampingan dengan baik. Suaranya juga akan merdu, apalagi kita ya. Walaupun beda bahasa, beda daerah, beda warna kulit, kita harus saling menghargai. Karena, nah di sini menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, silahkan diulang-ulang lagi video pembelajaran hari ini. Kalian
Semangat dalam mengisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.